Jadi dikarenakan harmonisasi ini tidak terawat baik lagi, akhirnya kita mengambil sikap ya udah kita kritisi terus pemerintah Kabupaten Masing-Masing dengan catatan mengkritisi kebijakan. Kebijakan yang kita anggap tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat, atau mengkritisi kondisi yang yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu infrastruktur, itu jalan, air bersih, listrik dan sebagainya. Itu yang kita kritisi, yang kita perjuangkan, kita sampaikan kepada pemerintah Mubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Blog 29C Production. Bareng aku lagi Rasmila, dan kali ini aku punya guest star yang sangat luar biasa. Beliau ini tokoh pemuda, aktivis juga dari bangku kuliah hingga saat ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Chandra Wijaya. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Rasmila. Alhamdulillah baik. Dan beliau ini adalah senior saya di Ikatan Mahasiswa Musik Banyuasin. Mungkin kalau Mila pribadi mungkin agak mengenal sosok kakak. Tapi bolehkah diceritakan sebelum kakak di posisi sekarang, kakak dulunya waktu menjadi aktivis itu bagaimana? Apa yang kakak lakukan? Sebenarnya kalau berbicara aktivis, sebenarnya mulai mengenal aktivitas organisasi sehingga mendapat predikat sebagai aktivis itu kan ketika kita sudah masuk organisasi. Iya. Jauh sebelum mengenyam pendidikan di bangku kuliah, kakak ini salah satu orang yang cukup tidak menyenangi organisasi tadinya. Oke. Ya. Kenapa? Saya pikir dengan pola pikir yang masih ketinggalan atau pola pengetahuan yang belum terlalu banyak waktu masih di bangku SMA dan SMP, saya menilai organisasi itu menghabiskan waktu. Oke. Kalau istilah kita itu kurang gawi. Kalau bahasa kita itu kurang gawi. Tetapi setelah masuk di bangku perkuliahan, baru di situ kakak mengenal organisasi, sehingga meluruskan niat untuk terus berproses di organisasi. Oke. Dulunya kan nggak suka, menjadi suka. Itu karena hal apa? Maksudnya apa yang membuat kakak, oh ternyata organisasi keren, atau gimana? Sebenarnya ada beberapa faktor lah sehingga membuat niat kakak itu untuk ikut berorganisasi. Yang pertama kan organisasi ini kan identik dengan kumpul-kumpul lah kan. Ya, kita kumpul-kumpul, melibatkan orang banyak. Kakak ini kan memiliki kebiasaan untuk selalu berkumpul dengan orang banyak, baik itu dengan kawan-kawan ataupun dengan masyarakat. Tapi tidak sejauh itu melihat betapa pentingnya sebuah organisasi. Nah, ketika kuliah, tepatnya di semester 3, kakak baru membulatkan niat untuk bergabung di organisasi. Sebenarnya banyak faktor waktu itu, melihat aktivitas-aktivitas mahasiswa tampil di televisi dan sebagainya, mahasiswa yang bisa orasi di depan orang banyak, sehingga kakak coba untuk mencari apa sih yang membuat mereka ini supaya sehingga bisa seperti itu. Akhirnya kakak bisa dengan proses pencarian kurang lebih 1 tahun lebih, akhirnya kakak menemukan sebuah organisasi dan kakak ikut di dalam organisasi tersebut. Oke, siapa yang menginspirasi kakak untuk ikut organisasi? Sebenarnya kalau menginspirasi ini kan banyak pada waktu itu. Yang pertama mungkin kawan-kawan kuliah sebaya kakak. Bisa jadi waktu itu emang senior-senior kampus yang dia bisa berbicara di depan orang banyak, dan sering melihat aktivitas mahasiswa berbicara di televisi dengan aktivitas demonstrasi dan sebagainya, sehingga kakak tertarik untuk ikut organisasi pada waktu itu. Nah, untuk ikut organisasi pun kakak belum tahu ikut organisasi apa pada waktu itu. Jadi proses menemukan organisasi itu yang pertama kali kakak temukan, oh ini kayaknya cocok nih sama aku. Itu organisasi apa kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau awal ikut organisasi itu belum menyatakan bahwa ini cocok atau tidak. Oke.
Jujur, Rasmila, pada waktu itu kebetulan saya kakak waktu itu lagi baca-baca di mading kampus, nggak taunya lagi ada pembukaan rekrutmen organisasi. Nah, yang membuat kakak ikut organisasi tersebut, di salah satu panitianya itu ada kawan teman satu angkatan di Fakultas Hukum Muhammadiyah pada waktu itu. Oh, jadi karena ada teman jadi ikut. Ya. Artinya teman kakak itu duluan ikut organisasi daripada kakak? Ya, teman kakak duluan. Oke, jadi itu organisasi kakak pertama kali. Jadi apa yang kakak rasakan setelah ikut organisasi? Cukup banyak yang bisa yang kakak rasakan setelah kakak ikut organisasi. Tidak bisa kakak sebutkan satu persatu. Kalaupun harus ditulis di sebuah buku, mungkin tidak cukup satu buku. Itu yang kakak rasakan dalam proses berorganisasi. Tapi pada dari rangkaian panjang yang kita rasakan terkait manfaat berorganisasi itu kan ada hal-hal yang sangat fundamental yang bisa kita rasakan dan manfaat dari sebuah organisasi itu. Oke, artinya dari sebelum kakak masuk ke organisasi dan setelah kakak masuk ke organisasi berarti ada perbedaan ya? Bagaimana, maksudnya kakak waktu itu kan kuliah juga. Nah, mengenal organisasi tuh kayak, oh ternyata enak nih masuk organisasi, atau apa skill kepemimpinan kakak makin terlatih atau bagaimana? Ya sebenarnya yang bisa memberi penilaian pada waktu itu sebenarnya kawan-kawan sekeliling kita, kawan-kawan sepergaulan kita. Ketika kita sudah ikut organisasi, menurut mereka ada perubahan. Dari segi berbicara, dari segi sikap, lebih kritis dan sebagainya. Dan mereka yang menyampaikan dengan kakak bahwasanya kakak itu ada perubahan ketika sudah mengikuti sebuah organisasi pada waktu itu. Artinya kakak setelah semester 3 itu sampai sekarang menjadi aktif di organisasi dan di berbagai organisasi. Mungkin kalau Mila sebutin juga itu nggak satu buku mungkin ya tidak cukup. Jadi gini kak, setelah bertahun-tahun kakak berkecimpung di organisasi, apa yang penting dari organisasi itu? Sebenarnya kalau bagi kakak, sebuah organisasi ini, kalau istilah kakak ini adalah bagian dari hidup kakak. Berorganisasi ini, karena kakak sangat beruntung sekali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berproses di sebuah organisasi dengan bermacam-macam organisasi yang kakak ikuti. Nah, hal yang sangat mendasar yang kakak dapatkan itu adalah dari cara bekerja secara bersama-sama, pola pikir yang lebih kritis dan sebagainya. Itu yang kakak rasakan. Rasa kepedulian terhadap orang lain itu semakin tumbuh. Itu yang paling mendasar yang kakak dapatkan di dalam sebuah proses organisasi. Oke, setelah tahu ternyata organisasi itu penting, makanya kakak dipilih menjadi berbagai organisasi menjadi ketua umum. Nah, pola kepemimpinan seperti apa yang kakak terapkan di organisasi? Jadi seperti ini, Rasmila. Jauh sebelum menjadi seorang ketua umum, kakak cukup panjang melewati proses di dalam sebuah organisasi. Perlu saya kakak sampaikan, organisasi pertama yang kakak ikuti itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, di Himpunan Mahasiswa Islam, kakak tidak pernah jadi ketua umum. Bahkan tidak pernah menjadi ketua umum di semua tingkatan. Karena di HMI itu memiliki tingkatan. Dari level komisariat, cabang, Badku dan sampai ke PBHMI atau pengurus besar. Nah, kakak sangat memiliki sebuah sikap untuk bagaimana melalui proses ini dengan matang. Step by step yang kakak lakukan. Pertama basic training, ya. Kalau di HMI itu kan latihan kader 1 atau rekrutmen pertama menjadi anggota itu kan basic training. Nah,
Setelah mengikuti basic training itu, kakak menjadi anggota biasa secara otomatis dong. Iya. Kakak mengikuti seluruh proses-proses yang ada di HMI, menjadi kepanitiaan. Akhirnya dengan menunjukkan sebuah loyalitas yang tinggi dan kecintaan yang cukup besar terhadap organisasi ini, barulah kita di tahun selanjutnya kita diamanahkan menjadi pengurus. Jadi pengurus pun kakak waktu itu sempat menjadi sekretaris umum. Sekretaris umum HMI Komisariat Universitas Muhammadiyah Palembang. Tetapi kakak prinsipnya dalam sebuah organisasi itu tekun dan ikhlas menjalankan proses di sebuah organisasi itu. Ya sebenarnya dalam tingkatan di HMI itu kakak ada merasa penyesalan ketika sudah memegang status alumni hari ini, karena tidak selesai sampai dengan tuntas, baik itu tingkatan kepengurusan karena tidak sampai ke PBHMI maupun tingkatan training tidak sampai ke advance training atau LK3. Karena di HMI itu training formalnya ada 3, basic training, intermediate training, dan advance training atau LK3. Kakak cuman hanya sampai LK2 pada waktu itu. Nah hari ini kakak cukup menyesal kenapa pada waktu itu kakak tidak menuntaskan training yang ada di Himpunan Mahasiswa Islam. Selain HMI, adakah yang lainnya? Nah, dalam perjalanan berproses di HMI, kakak itu semakin menggila. Menggila dalam konteks positif lah, menggila bahwasanya semakin sangat membutuhkan sebuah organisasi. Rasa kekurangan ilmu itu terus membara. Akhirnya kakak pada waktu itu sebenarnya dalam proses berjalannya menjadi pengurus HMI, berproses di HMI, kakak terpikirkan daerah. Yang mana pada waktu itu sempat kakak terdengar ada sebuah organisasi daerah kakak kan Kabupaten Musi Banyuasin, yang di Palembang kalau pada waktu itu terkenal ada namanya Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Kakak coba untuk mencari organisasi ini karena bagi kakak selain daripada HMI secara nasional ada organisasi kedaerahan yang untuk menguatkan harmonisasi kita sesama mahasiswa daerah yang sedang mencari ilmu di kota Palembang. Nah dalam 1 tahun juga kakak mencari IMUBA itu ternyata Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu sedang vakum pada waktu itu. Sedang vakum. Akhirnya kakak mengumpulkan beberapa orang untuk bermusyawarah dan berdiskusi bagaimana untuk menyatukan visi untuk menghidupkan kembali organisasi kedaerahan ini. Alhamdulillah akhirnya organisasi itu bisa hidup dengan semangat yang besar, visi yang sama dari seluruh kawan-kawan pada waktu itu, sehingga kami berhasil untuk menghidupkan kembali organisasi kedaerahan ini. Itu Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Kakak juga hasil dari musyawarah kawan-kawan pada waktu itu, kakak diamanahkan untuk yang pertama kalinya menjadi ketua umum setelah vakum. Ya, maksudnya gini untuk jabatan ketua umum pertama kali. Kalau di HMI kan kakak tidak pernah menjadi ketua umum. Nah akhirnya kakak di Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, itulah yang kakak sampaikan tadi, jabatan ketua umum pertama sekali yang kakak dapatkan. Akhirnya kakak dengan meneguhkan komitmen dan meluruskan niat, kakak terima amanah sebagai ketua umum dengan spirit sama-sama dengan kawan-kawan untuk menghidupkan Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin pada tahun itu. Ini menarik sih. Dulu kan IMUBA itu vakum, terus kakak yang berusaha untuk menghidupkan kembali karena rasa semangat kakak untuk berorganisasi, apalagi untuk daerah. Setelah itu kan maksudnya IMUBA itu vakum, terus maksudnya perjuangan seperti apa yang kakak lakukan di kala itu untuk menghidupkan kembali IMUBA? Sebenarnya dikatakan berat ini Adinda, ya tidak terlalu berat sebenarnya. Dikatakan ringan, tidak terlalu ringan juga, karena sudah ada modal kita berproses, ilmu keorganisasian yang kakak dapatkan di Himpunan Mahasiswa Islam itu cukup membantu. Cukup membantu kakak bagaimana untuk menjalankan organisasi yang sudah lama vakum ini. Dan alhamdulillah rekan-rekan dan kawan-kawan kakak pada waktu itu juga
memiliki latar belakang sudah aktif di organisasi lain juga, sehingga menjadi sebuah kekuatan besar dengan berlatar belakang pengalaman organisasi yang dimiliki satu sama lain. Kita satukan untuk menghidupkan Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin dengan memiliki komitmen bersama. Organisasi kedaerahan ini harus menjadi sebuah organisasi yang besar di kemudian hari. Itu sebenarnya komitmen kita pada waktu itu. Oke, berarti orang-orang yang dikala itu ialah orang-orang yang backgroundnya memang sudah berorganisasi dan sebagian. Nah, bagaimana Kak yang tidak pernah berorganisasi terus diajak Kakak waktu itu untuk menghidupkan kembali organisasi yang telah vakum ini? Ya sebenarnya strategi Kakak pada waktu itu ya sebenarnya tidak terlalu canggih lah kalau dibandingkan dengan strategi seorang ketua umum atau pimpinan organisasi lain. Mungkin strategi Kakak pada waktu cukup standar lah. Nah, yang Kakak lakukan dengan kawan-kawan itu, yang pertama adalah bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap sebuah organisasi ini. Ketika sebuah rasa cinta ini sudah tumbuh, maka kepeduliannya dengan sendiri akan hadir terhadap organisasi ini. Nah, benar apa disampaikan Adinda, cukup berbeda bekerja sama dengan orang yang sudah memiliki latar belakang organisasi dengan orang yang tidak pernah berorganisasi. Nah, yang ini butuh kepiawaian seorang ketua atau pimpinan supaya mereka ini tetap tergerakkan dan memiliki semangat yang lebih. Kalaupun tidak bisa lebih, paling tidak semangat yang sama dengan kawan-kawan yang sudah memiliki latar belakang organisasi. Nah, strategi yang Kakak lakukan pada waktu itu, selain daripada perlahan-lahan Kakak menumbuhkan rasa cinta seluruh pengurus terhadap organisasi ini, kedua, Kakak coba menyesuaikan apa sih yang menjadi kebutuhan kawan-kawan pada waktu itu. Jadi hal-hal yang terlalu tinggi atau hal-hal yang terlalu keras tidak Kakak samaratakan. Berbeda. Level diskusinya pun cukup berbeda. Level kegiatan yang kita tawarkan dengan kawan-kawan itu cukup berbeda. Supaya kawan-kawan yang tidak pernah berorganisasi ini bisa dengan mudah menerima dan menyambung apa yang menjadi keinginan kita dalam menjalankan program organisasi tersebut. Itu selama berapa tahun, Kak? Ya, tidak lama sebenarnya untuk menumbuhkan rasa semangat dari itu. Tapi seperti apa yang Kakak sampaikan tadi, Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu pada waktu kami ambil atau kami melanjutkan estafet kepemimpinan IMUBA itu cuman hanya sebatas nama. Tidak ada sebuah peninggalan secara administrasi dan sebagainya atau yang dapat menjadi panduan kita sebenarnya pada waktu itu tidak ada. Akhirnya kita sendiri yang coba untuk merancang sebuah arah gerakan organisasi ini sehingga itu menjadi panduan, tetapi tidak menghilangkan histori dari organisasi Ikatan Mahasiswa MUBA. Nah, selain daripada itu kita juga terus bergelia untuk ketemu dengan para tokoh-tokoh MUBA yang ada di Palembang, hanya sekedar untuk mendengar saran, masukan, motivasi dan sebagainya. Begitu juga selain daripada tokoh itu kita coba untuk menelusuri jejak-jejak para alumni, karena pada waktu itu kita tahu IMUBA ini sudah lama berdiri, sudah dari 1983. Tapi pada waktu kita ambil di 2012 waktu itu dalam kondisi vakum. Alhamdulillah welcome para alumni IMUBA dan para tokoh-tokoh sangat luar biasa, sehingga itu menjadi sebuah spirit yang lebih untuk mendorong kami menjalankan roda organisasi Ikatan Mahasiswa MUBA itu. Itu kan maksudnya Kakak udah aktif di MUBA, menghidupkan MUBA kembali. Bagaimana yang HMI tadi masih tetap berjalan atau ditinggalkan atau bagaimana? Tetap ya, karena di HMI itu pada waktu itu ketika Kakak mengambil amanah menjadi ketua umum IMUBA itu, Kakak lagi menjabat sebagai pengurus HMI cabang Palembang. Artinya sudah menyelesaikan pengurusan HMI di Komisrian, Kakak masuk di pengurus HMI cabang Palembang. Nah, Kakak coba untuk tidak
meninggalkan. Kalau istilah itu tidak mendapatkan yang baru tapi meninggalkan yang lama, tidak. Tapi dua-duanya kakak beriringan, kakak laksanakan amanah dan tugas yang kakak emban pada waktu itu. Artinya di HMI tetap berjalan, di IMUBA juga tetap berjalan pada waktu itu. Walaupun kuliah agak tersingkirkan pada waktu itu sebenarnya kan. Itu yang salah sebenarnya kan. Jadi menjalankan dua organisasi ini karena terlalu enjoy dan terlalu asik, walaupun sehingga rasa capek itu tidak pernah dirasakan pada waktu itu, tetapi ada hal yang kurang bagus yang kakak lakukan, agak sedikit meninggalkan aktivitas kampus pada waktu itu. Jadi menarik ya, dulu waktu SMA tidak begitu menyukai organisasi, ketika berkecimpung di organisasi lupa dengan tugas kuliah. Tapi mungkin ini nggak cuma kakak doang sih, aku juga sempat merasakan terlalu enjoy di organisasi, jadi tugas kuliah dan kewajiban kuliah sementara ditinggalkan. Nggak ditinggalkan sih, cuman di pending sebentar. Oke, ini tadi menarik sih Kak, Mila belum dapat jawaban kalau misal dulu kakak emang hidupkan IMUBA, terus sekarang menjadi organisasi yang salah satu organisasi kedaerahan yang besar di Sumatera Selatan khususnya, dan yang paling tua. Nah, bagaimana legalitas kakak memperjuangkan legalitas IMUBA ini? Pada saat itu kan vakum, tidak ada peninggalan sejarah, tidak ada peninggalan dari alumni. Bagaimana kakak melegalitaskan? Ya, sebenarnya yang kita lakukan, kalau boleh ini, waktu itu kami coba untuk membuat sebuah landasan role model arah gerak IMUBA ini tetap kita bagi dua. Yang pertama secara internal, yang kedua secara eksternal. Nah, kedua ini antara internal organisasi dan eksternal organisasi harus berjalan pada waktu itu. Kalau internal kita lebih kita persempit bagaimana menguatkan keinternalan IMUBA ini. Artinya kalau berbicara internalnya adalah membangun sebuah kesolidan para pengurus, sehingga tetap berada dalam spirit yang sama. Yang kedua, kita lakukan bagaimana internal ini menjadi kuat selain daripada solid. Kedua, kita membuat sebuah regulasi aturan organisasi sehingga itu menjadi panduan berjalannya organisasi pada waktu itu. Artinya kita buat aturan untuk mengatur kita sendiri sebenarnya pada waktu itu. Nah, eksternalnya tetap kita lakukan. Karena kenapa? Motivasinya menjalankan eksternal ini adalah untuk membumikan atau mengeksistensikan keberadaan IMUBA ini, menyampaikan kepada khalayak umum, terutama kepada mahasiswa, ini loh IMUBA sudah hidup kembali. Itu yang kita lakukan. Bermacam-macam kegiatan yang kita lakukan supaya IMUBA ini bisa terdengar atau bisa sampai kepada seluruh mahasiswa, terkhusus mahasiswa IMUBA yang ada di Kota Palembang. Begitu juga harapan kita ini menjadi sebuah sinyal untuk memberitahu kepada para tokoh-tokoh MUBA atau pejabat-pejabat MUBA bahwasanya organisasi Ikatan Mahasiswa MUBA sudah hidup kembali. Itu sebenarnya yang kita lakukan pada waktu itu, Adinda. Maksudnya secara legal, dulu kan tidak ada peninggalan dari senior. Secara legal disahkan ke notaris atau adakah perjuangan-perjuangan untuk itu? Karena kan dulu awalnya kakak nggak tahu nih IMUBA ada, ternyata ada. Untuk melegalkan Ikatan Mahasiswa Musik Banyuasin secara administratif? Oh iya, ya paham. Ya, jadi untuk melegalitaskan keberadaan organisasi ini, karena kita nih hidup di dalam negara yang berhukum atau memiliki aturan, ya kita lakukan sesuai dengan mekanisme dalam hal pendirian organisasi sehingga terdaftar organisasi ini dan diakui oleh pemerintah. Ya kita lakukan deh. Waktu itu kita buat anggaran dasar anggaran rumah tangga, kita daftarkan ke notaris, ya kita daftarkan kepada Kesbangpol, artinya supaya organisasi kita ini diakui secara negara. Nah, benar. Kenapa kita terpikir di wilayah itu? Nah, karena kita ini kan sudah memiliki latar belakang organisasi kan, bahwasanya organisasi itu secara legal kenegaraan atau secara legal secara di mata hukum harus
lengkap supaya dianggap organisasi ini jangan sampai dianggap organisasi terlarang oleh negara. Itu kita lakukan pada waktu itu. Nah, tapi anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kita rubah total dengan bermacam-macam referensi lah, sehingga menjadi sebuah anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sesuai untuk menjadi kebutuhan mahasiswa MUBA pada waktu itu. Kakak menjadi ketua umum itu di tahun 2013 sampai 2015. Ada nggak sih memori yang paling berkesan bagi kakak sampai saat ini? Sebenarnya kalau bagi kakak seluruh aktivitas itu berkesan semua, ya. Dalam perjalanan mengelola organisasi itu semuanya berkesan bagi kakak. Tidak ada sedikit pun aktivitas organisasi itu bagi kakak tidak berkesan. Apalagi di IMUBA. Nah, jadi kalau disuruh oleh Adinda untuk memilih di antara di antara begitu banyaknya hal-hal yang terkesan selama kakak memimpin IMUBA itu, agak cukup sulit kakak memilih yang mana paling berkesan kan? Karena bagi kakak semuanya sangat berkesan. Tapi perlu kakak sampaikanlah sedikit ya. Sebenarnya paling berkesan itu sebenarnya dalam beraktivitas inilah aktivitas dalam untuk mempersiapkan organisasi, mempersiapkan acara dan sebagainya. Karena pada waktu itu jujur deh, dari awal pun artinya di waktu pengukuhan kepengurusan kami pun sudah ada sebuah tantangan yang cukup luar biasa yang kami dapatkan sebagai pengurus. Ya, artinya kita coba untuk membangun komunikasi dengan pemerintah, karena kita sangat berharap pengakuan pemerintah MUBA ini dengan hadirnya pemerintah MUBA di pelantikan pengurusan kami itu adalah sebuah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan IMUBA. Nah, tidak gampang sebenarnya untuk menembus ini, tidak gampang. Untuk menembus ke pemerintah pada waktu itu cukup butuh waktu cukup panjang lah, dan cukup butuh waktu komunikasi semua orang atau orang-orang yang bisa menyambung kepada pemerintah. Dan kita juga butuh waktu berkali-kali untuk dari Palembang ke Sekayu dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita ke Sekayu itu berangkatnya itu kan sudah subuh berangkatnya pada waktu itu. Kalau ada kendaraan mobil pakai mobil, kalau nggak ada kendaraan mobil pakai sepeda motor waktu itu kan. Sebenarnya itu. Nah, ditambah lagi hal yang sangat lucu sebenarnya, kita nih organisasi baru, belum terlalu punya jaringan yang kuat kepada pemerintahan, khususnya di pemerintah MUBA. Kita dengan PD buat acara pelantikan pengukuhan pengurusan di hotel mewah. Ya, kalau tidak salah itu di salah satu hotel di Palembang, kita buat acara itu. Nah, yang buat lucunya itu kejar-kejaran dengan orang hotel, karena dalam persiapan acara itu biaya yang harus kita bayar itu belum lunas. Ya, belum lunas, artinya kita berdiplomasi, kakak dan ketua panitia waktu itu berdiplomasi dengan pihak hotel bagaimana mereka bisa supaya mereka percaya acara ini berjalan dulu. Nah, harapan kita acara ini bisa berjalan dan hadirnya pemerintah yang harus bayar itu. Sebenarnya itu pada waktu itu kita tuh, alhamdulillah, walaupun cukup ada terjadi ketegangan, akhirnya tunggakan itu bisa dibayar. Itu gimana caranya? Nah, kalau diceritakan sebenarnya kita sampaikan pada waktu pertama kakak sambutan, kakak sampaikan kepada Pak Bupati waktu itu hadir, bahwasanya acara ini dengan gamblangnya, dengan kepolosan pada waktu itu kita menyampaikannya, kita sampaikan baik bahwasanya acara hari ini masih ada tunggakan. Kita berharap pemerintah lah yang bayarnya. Karena kami menyampaikan pada waktu itu bahwasanya kita ini adalah bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin. Itu deh sebenarnya. Tadi kan kakak bercerita bahwasanya menembus pemerintah itu kan susah. Tapi
yang Mila penasaran kok bisa pemerintah tuh bisa datang ke hotel pas pelantikan. Itu bagaimana negosiasinya? Langkah awalnya dengan kegigihan dan emang pada waktu itu akhirnya dibantu juga para senior dan para tokoh akhirnya bisa tembus. Bisa tembus untuk langkah awal yang kita lakukan itu adalah audiensi. Audiensi dengan Pak Bupati terkait agenda pelantikan. Nah, yang pertama kita lakukan pada waktu itu setelah mendapat agenda dan diterimanya kita untuk beraudiensi itu, kita diskusi dengan kawan-kawan pada waktu itu. Betulan ada senior juga menyarankan supaya jangan hanya pelantikan. Jangan hanya pelantikan, tapi harus dibalut, dikemas acara ini ada namanya seminar. Jadi pelantikan pengurus sekaligus seminar nasional. Karena kita ini organisasi daerah, dengan PD-nya kita buat acara seminar nasional pada waktu itu. Nah, seminar nasional ini sebenarnya entah apa yang menjadi pikiran pemerintah pada waktu itu, yang jelas kita punya harapan pemerintah ini tertarik sih dengan gagasan dan tawaran kita pada waktu itu sebenarnya kan. Nah, kita ambil tema hasil dari diskusi dengan senior tentang pertanggungjawaban keuangan negara. Tapi dipersempit pada waktu itu tentang pertanggungjawaban keuangan daerah. Nah, yang melibatkan berapa unsur untuk mendiskusikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah ini sebenarnya. Nah, kita tetap berharap ada tokoh-tokoh nasional yang menjadi pembicara ini, tapi tetap dalam kemasan ada irisan atau keturunan dari Musi Banyuasin. Nah, jadi kita coba untuk menghadirkan Kanda Ahmad Yani, waktu itu dia anggota Komisi 3 DPR RI, kebetulan dia orang Muba. Terus ada anggota BPK RI pada waktu itu Kakanda Agung Firman Sampurna, ya. Terus kita panelkan diskusinya dengan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada waktu itu. Nah, walaupun dengan kedua tokoh ini belum tersambung sebenarnya, belum tersambung. Tapi itu hanya sebuah strategi kami supaya pemerintah Muba ini bisa tertarik untuk hadir di acara ini. Entah orientasinya ingin ketemu dengan pejabat nasional itu, atau emang dia ingin mencari sharing pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Yang jelas harapan kita melalui gagasan ini pemerintah Muba bisa lebih double tertarik untuk hadir di acara Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Nah, masuklah kita momen audiensi. Nah, di momen audiensi itu kakak sebagai ketua umum terpilih mewakili kawan-kawan itu menyampaikan dengan Pak Bupati dan para pejabat yang mendampingi beliau pada waktu itu terkait agenda yang akan dilaksanakan oleh IMUBA. Dan alhamdulillah di pertemuan hari itu, audiensi hari itu, Pak Bupati sangat merespon, sangat merespon dan siap mendukung berjalannya agenda yang telah kita siapkan oleh Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Nah, jadi seperti itu, Adinda. Oh, berarti melalui audiensi, terus alhamdulillah waktu itu Bupati juga hadir. Terus bagaimana responnya ketika kakak menyampaikan sambutan bahwasanya ini nunggak, Pak? Bagaimana respon Bupati saat itu, Kak? Ya sebenarnya pada waktu itu kakak itu terlalu emosional yang tidak terkontrol dengan baik sebenarnya. Karena kenapa? Karena waktu itu ya mungkin semangatnya masih menggebu dan nalar kritisnya sangat tajam, tidak beraturan pada waktu itu, ya. Nah, ada indikator sebenarnya munculnya emosional itu. Agenda itu sebenarnya kita laksanakan pukul 13 atau jam 1 siang.
ternyata di pukul 12 kepastian pemerintah Mubah hadir ini belum jelas. Oh, masih di ya, kepastian pemerintah Mubah ini belum jelas hadir. Kita juga mendapat informasi ternyata pemerintah Mubah dengan baik eksekutif dan legislatif ini lagi rapat paripurna di DPR. DPR di Musi Banyuasin. Nah, muncullah ini emosi pada saat itu. Di satu sisi kita mendapat informasi belum mendapat informasi kepastian hadir pemerintah, di satu sisi pihak hotel terus mengejar menagih untuk segera dilunasi. Kalau tidak dilunasi maka acara ini akan ditutup atau dibubar. Akhirnya terakumulasilah dua sisi itu menjadi emosional yang susah untuk dikontrol pada waktu itu. Alhamdulillah akhirnya dengan berapa waktu ke depan dari pukul 12 itu akhirnya ada kepastian pemerintah Mubah itu untuk hadir. Nah, akhirnya pemerintah Mubah itu tepatnya acara yang tadinya jam 1 baru bisa dimulai jam 3 sore. Wow. Lewat lah. Tapi belum sampai jam 4 kalau kakak lupa lah. 3.20 atau yang jelas dia datang. Kakak juga cukup kaget, selain daripada emosi, kedua kakak cukup senang karena yang hadir pada waktu itu lengkap. Bupati langsung? Ya, paket komplit. Kalau istilah kami dulu, Bupati hadir, Wakil Bupati hadir, Sekda hadir, Ketua DPRD hadir, dan berapa OPD yang mendamping hadir. Karena pada waktu itu selesai paripurna, langsung rombongan yang dari pejabat dari Mubah berangkat langsung ke Palembang, sehingga hadirnya cukup banyak. Nah, artinya di tengah keemosionalan itu ada cukup kebahagiaan tersendiri yang kakak rasakan. Ini cukup banyak pejabat yang hadir, bukan bupati kan? Tapi lagi-lagi karena terlintas, mau tidak mau barang ini harus dituntaskan. Jangan sampai sudah acara kita tetap dipusingkan dengan tunggakan bayaran hotel ini, maka dengan secara kemasan narasi yang cukup saya kakak pikir pada waktu itu narasi yang masih beretika dan sopan lah. Pada waktu pidato kakak sampaikan langsung bahwasanya acara ini belum dilunasi. Alhamdulillah setelah kakak sambutan dipertegas alumni, ada juga alumni yang mewakili alumni sambutan di pelantikan, dipertegas juga bahwa dipertegas terkait apa yang menjadi keresahan adik-adik Imubah ini terkait belum selesainya bayar hotel ini. Nah, akhirnya ketika Pak Bupati sambutan, Pak Bupati dengan santai dan tersenyum pada waktu itu, kalau kakak tidak salah dia sampaikan, karena kakak sampaikan ini tunggakan itu ada 20 jutaan lah kurang lebih. Jadi Pak Bupati sampaikan pada waktu itu terlalu kecil lah kalau buat Kabupaten Mubah, kalau hanya 20 juta itu. Selesai acara kita lunasi semua lah. Jadi kami waktu itu cukup lega ketika Pak Bupati itu sudah menyampaikan itu untuk melunasi itu. Itu jadi Adinda pada waktu momen pelantikan Imubah pertama. Akhirnya kan dilunasi oleh Bapak Bupati. Nah, itu sudah dilantik menjadi ketua umum dan kepengurusannya sudah dilantik. Nah, seiring berjalannya waktu menjadi kepengurusan, Kak. Kalau Mila tahu kan banyak berbagai aksi yang kakak lakukan dulu bersama pengurus Imubah waktu itu. Apa aja aksi yang kakak lakukan? Apalagi aksi yang memorable? Jadi setelah pelantikan itu, awal Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin itu aksi demonstrasi, kakak masih ingat betul itu di tahun 2013, kalau tidak salah itu di bulan 6 apa bulan 7, itu pertama sekali aksi Imubah di kepengurusan kakak 2013. Kalau tidak salah waktu itu isu yang kita angkat adalah terkait kebijakan pemerintah Mubah program 1 miliar 1 desa. Karena program 1 miliar 1 desa itu
MUBA itu pertama di Sumatera Selatan. Sebelum ada program pusat, MUBA sudah ada program itu, satu desa. Nah, sebenarnya sudah kita sudah berupaya untuk berdialog dengan pemerintah, untuk membahas atau mendiskusikan program ini. Karena hasil dari kajian kami pada waktu itu memunculkan sebuah rangkuman diskusi yang waktu kita lakukan waktu itu, ini kalau tidak dikawal berpotensi akan menjadi korupsi berjamaah lah pada waktu itu. Nah, ya namanya pandangan mahasiswa ini kan tidak tahu detail terkait alur pengelolaan keuangan satu desa ini, tapi kita cuma hanya tahu covernya, dan kita diskusikan pada waktu itu kan. Nah, kita berkirim surat untuk audiensi kembali berdialog terkait satu desa ini. Berulang-ulang kali surat kita ini tanpa balas. Wow. Tidak dibalas dan tidak diagendakan untuk berdiskusi atau untuk bertatap muka langsung dengan pemerintah untuk menanyakan terkait program ini. Nah, dengan kekecewaan dan kekesalan kita mengambil jalan, ya sudah, kalau pemerintah nggak mau diajak berdialog dan berdiskusi, kita mengambil jalan demonstrasi. Kita demonstrasi. Ya itulah demonstrasi pertama yang dilakukan Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin di kepengurusan 2013-2015. Oke. Nah, di MUBA waktu itu kan agak sangat jarang mahasiswa demo di Kota Sekayu itu. Mungkin kalau orang lain juga aneh kali ya. Ya. Ini ada ikatan. Sebenarnya kalau kakak dapat informasi, pengurus IMUBA jauh sebelum kakak juga sering demonstrasi. Tapi sudah cukup lama mahasiswa melakukan aktivitas demonstrasi di MUBA. Sudah cukup lama. Akhirnya kita berkirim surat. Kita kaget juga, banyak yang menelpon pada waktu itu, nelpon dari pihak polisian dan sebagainya. Akhirnya kita buat alur main lah, supaya orang cukup cemas lah dengan demonstrasi IMUBA nih. Ada yang berkomunikasi dengan kita, menanyakan kepastian demo atau tidak IMUBA ini. Kita jawab iya. Dan pertanyaan selanjutnya dia menanyakan berapa sih total massa yang akan dibawa oleh IMUBA. Kami sampaikan pada waktu itu kurang lebih 100 orang. 100 orang mahasiswa yang tergabung di dalam IMUBA ini untuk menyampaikan aspirasi di depan kantor bupati. Nah, ketika mendengar 100 orang ini cukup was-was yang ada di Kabupaten MUBA. Akhirnya kita hadir ke sana ya, selama perjalanan terus ditelepon. Di mana, berapa uang. Kita jawab 100 uang. Pas kita datang ke sana, ada yang kakak suruh untuk ngecek. Ternyata di kabupaten di depan kantor bupati itu sudah ada terkanan yang disiapkan, pengamanan dari pihak polisian dan PLPP sudah cukup banyak. Bayangkan ini Dek Resmila, 100 orang itu menjadi 9 orang yang demonstrasi pada waktu itu. Jadi 10% aja nggak cukup. Jadi cukup kesal bapak-bapak atau aparat yang berkomunikasi dengan kita pada waktu itu, seakan-akan kita ini berbohong. Nah, tapi dengan 9 orang ini, kalau kami menyampaikan kita masa boleh sedikit, tapi semangat dan waktu harus panjang di dalam demonstrasi. Bayangkanlah demo kami waktu itu 9 orang itu kurang lebih 3 jam. Wow. 3 jam kita berorasi di depan kantor Bupati Musi Banyuasin untuk menyampaikan hasil ide-ide atau gagasan-gagasan yang kita lakukan melalui proses diskusi terkait program menyikapi 1 miliar satu desa ini. Itu sebenarnya demonstrasi pertama yang kita lakukan. Nah, setelah demonstrasi itu menjadi awal keretaan hubungan antara pemerintah MUBA pada waktu itu dengan IMUBA. Wah. Agak retak. Akhirnya orang-orang pemerintah berasumsi, berspekulasi sendiri. Kita juga
pengurus IMUBA dan anggota berspekulasi juga menilai pemerintah, akhirnya cukup panjang harmonisasi ini tidak terjalin kembali. Tapi dengan prosesnya tetap berjalan supaya hubungan ini tetap sinergi antara IMUBA dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi kan yang Mila tahu juga salah satu aksi dari pengurus IMUBA lalu itu sempat menurunkan bupati, Kak. Itu gimana ceritanya? Bukan, jadi yang sempat sebenarnya bukan dalam level menurunkan bupati, ya. Itu cerita alumni. Dulu pernah IMUBA ini tepatnya di tahun berapa lupa, alumni IMUBA jauh di atas kakak, karena waktu itu sempat menjadi lokomotif gerakan dalam hal mendesak bupati mundur lah di Kabupaten Musi Banyuasin. Jauh sebenarnya dulu sebelum pemilihan secara langsung, masih dipilih DPR pada waktu itu. Nah, tapi kalau di zaman kakak itu bukan sempat berhasil menurunkan bupati, bukan. Jadi dikarenakan harmonisasi ini tidak terawat baik lagi, akhirnya kita mengambil sikap ya udah kita kritisi terus pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan catatan mengkritisi kebijakan. Kebijakan yang kita anggap tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat, atau mengkritisi kondisi yang yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu infrastruktur, itu jalan, air bersih, listrik dan sebagainya. Itu yang kita kritisi, yang kita perjuangkan, kita sampaikan kepada pemerintah MUBA. Bayangkan ketika kita mengambil jalan untuk menjadi sosial kontrol total terhadap pemerintah MUBA itu, kadang-kadang dalam 1 bulan itu 2-3 kali kita demo. Demonstrasi terhadap Kabupaten Musi Banyuasin lah yang dilakukan oleh IMUBA. Tidak bisa demonstrasi dengan melakukan aksi turun ke jalan, kita buat statement-statement di media. Nah, yang membuat tambah panjang hitungan dari demonstrasi IMUBA itu, pada waktu itu ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di Kabupaten MUBA. Nah, kebetulan juga pada waktu itu terjadi OTT, operasi tangkap tangan KPK terhadap. Jadi gini Kak, kakak kan dulu adalah salah satu orang yang mendirikan atau menghidupkan kembali IMUBA. Jadi melihat IMUBA yang sekarang yang menjadi salah satu organisasi kedaerahan yang paling terkenal lah di Sumatera Selatan dan paling tua, melihat IMUBA yang sekarang itu bagaimana? Bangga sebenarnya, bangga, senang, tapi tidak membuat kakak besar kepala. Dalam konteks kakak juga tidak pernah menganggap diri kakak orang yang paling berjasa di menghidupkan IMUBA kembali, tidak. Artinya IMUBA hari ini adalah sebuah kerja keras orang banyak. Apalah daya kakak seorang Chandra Wijaya kalau tidak dibantu oleh rekan-rekan dan kawan-kawan pengurus pada waktu itu yang memiliki semangat global, sehingga IMUBA hari ini bisa tetap eksis dan membanggakan. Nah, artinya banyak orang yang berperan terkait kondisi IMUBA hari ini dalam berjuangnya. Nah, kalau kakak boleh flashback sebentar sedikit ke belakang, kami dulu pernah memetakan apa sih yang membuat IMUBA ini terjadi, membuat IMUBA ini menjadi vakum. Padahal IMUBA ini sudah masuk organisasi yang sudah cukup tua dan sudah panjang perjalanannya. Alumni-alumninya juga sudah cukup banyak. Nah, itu kita petakan di kepengurusan pada waktu itu, kita kaji secara mendasar, akhirnya kita dapat menyimpulkan, menurut kami, kesimpulan menurut kami, ada sesuatu yang tidak terlalu menguatkan anggota IMUBA itu untuk tetap bertahan sebenarnya pada waktu itu. Nah, karena dulu jauh sebelum kakak itu IMUBA itu adalah milik seluruh mahasiswa MUBA.
semua orang bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai IMUBA, asalkan dia pernah ikut aktivitas kegiatan IMUBA ataupun pernah main ke sekretariat IMUBA atau tinggal di sekretariat IMUBA. Tetapi tidak ada sebuah pembedahan, tidak ada sebuah persyaratan khusus penting untuk menjadi anggota IMUBA ini, sehingga ada sebuah legitimasi yang mendasar bahwasanya dia emang benar-benar IMUBA. Nah, dari situlah kami, kakak dan kawan-kawan coba untuk memikirkan harus melahirkan sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang yang akan menjadi legacy penerus-penerus kami dan menjadi sebagian acuan roda organisasi IMUBA. Lahirlah pada waktu itu kebijakan kami itu bersepakat untuk membuat sebuah pentrainingan yang menjadi syarat mutlak mahasiswa MUBA untuk menjadi anggota Ikatan Mahasiswa MUBA, yang kita namakan pada waktu itu adalah latihan kepemimpinan Serasan Sekate. Nah, latihan kepemimpinan Serasan Sekate ini menjadi persyaratan penting dan mutlak untuk diikuti mahasiswa MUBA untuk menjadi anggota IMUBA. Siapapun yang tidak mengikuti proses itu, dia tidak berhak mengakui dirinya sebagai anggota IMUBA. Nah, pelatihan LKKS ini kita kemas dengan bermacam-macam materi umum, materi kedaerahan, dan materi keorganisasian. Kurang lebih kita laksanakan 4 hari 4 malam lah, sehingga ini bisa menjadi sebuah momen untuk menguatkan rasa kepemilikan anggota IMUBA. Nah, kalau tidak salah, hari ini LKKS ini tetap menjadi acuan kan, pengurus-pengurus sekarang. Dan kalau tidak salah sekarang sudah masuk di LKS yang ketujuh. Artinya sudah 7 angkatan mahasiswa MUBA yang mengikuti pentrainingan itu untuk menjadi anggota IMUBA. Nah, jadi mereka itu memiliki sebuah legalitas sah secara aturan organisasi, mengakui dirinya sebagai anggota IMUBA. Nah, ketika dia sudah menjadi anggota IMUBA, sesuai dengan aturan organisasi, dia memiliki hak dan kewajiban. Jadi itu. Nah, melihat hasil hari ini, kami sebagian kecil alumni yang menghidupkan kembali IMUBA ini cukup berbangga dan cukup senang, dan kami berpesan kepada adik-adik penerus IMUBA ini atau pemegang estafet periodisasi IMUBA ini untuk tetap semangat dan cintailah organisasi ini, supaya rawatlah organisasi ini, supaya organisasi ini tetap berkontribusi positif untuk mahasiswa MUBA dan masyarakat MUBA secara khusus lah. Itu mungkin. Oke. Berbicara mengenai pesan untuk generasi selanjutnya, apa pesan kakak yang kakak titipkan kepada ketua selanjutnya setelah kakak? Ada nggak pesan-pesan? Ya, sebenarnya ketua setelah kakak itu atau ketua umum setelah kakak itu orang yang cukup lama berproses juga berbarengan dengan kakak, karena pengurus zaman kakak. Jadi dia pengurus zaman kakak, setelah kakak dia meneruskan menjadi ketua umum, artinya naik kelas. Yang tadinya pengurus zaman kakak, selanjutnya menjadi ketua umum. Nah, pesan kakak pada waktu itu, kami punya komitmennya adalah pada waktu itu kakak juga sebagai mantan ketua umum satu tingkat di atas dia tidak bisa berlepas diri atau melepas tanggung jawab. Kakak tetap memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal supaya periodisasi dia tetap berjalan sesuai dengan aturan organisasi dan bisa merealisasikan program-program yang telah disepakati secara bersama. Nah, itu sebenarnya pesan kakak itu kepada dia itu, ya yang pertama bismillah, yang kedua ya tuntaskan amanah ini, karena amanah ini adalah sebuah tanggung jawab. Amanah ini kalau istilahnya itu adalah sebuah harga diri. Nah, yang mau tidak mau, yang namanya amanah itu walaupun tidak maksimal, walaupun tidak sempurna,
tetapi harus tetap dilaksanakan dan dituntaskan yang namanya amanah itu. Itu ini Adinda Rasmila. Oke, kata. Oke. Selanjutnya setelah kakak selesai di kepengurusan kakak 2013 sampai 2015, itu selanjutnya kakak melanjutkan berorganisasi lagi di Karang Taruna Musi Banyuasin. Jadi apa latar belakang kakak sehingga menjadi ketua Karang Taruna pada saat itu? Ya sebenarnya Dek, kakak itu di dalam satu masa kepengurusan organisasi itu jarang satu organisasi. Oke. Ya kalau dulu kan HMI IMUBA pada waktu itu. Ternyata HMI ini kan naik tingkat. Yang tadinya IMUBA kakak jadi pengurus cabang, setelah itu kakak jadi naik satu tingkat pengurus Batku Subaksel HMI. Nah, jadi HMI ini tetap melekat pada waktu itu. Nah, ketika kakak selesai berimuba, di akhir-akhir imuba itu kakak ini melihat keterpanggilan dan melihat peluang lah, artinya melihat peluang, keterpanggilan pertamanya itu kakak itu harus kembali ke daerah. Oke. Karena kakak sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan perkaderan di HMI. Kakak sudah memutuskan cukup disampai di Batku Subaksel pada waktu itu, dan kakak tidak akan melanjutkan ke PBHMI di Jakarta. Artinya kakak harus mengambil sikap atau keputusan untuk kembali ke daerah. Nah, yang menguatkan kakak kembali ke daerah pada waktu itu adalah peluang. Peluang untuk melanjutkan pengabdian melalui organisasi, tapi organisasi yang berbeda. Nah, sebelum Karang Taruna itu, Dek, kakak di Palembang ini selain ber-HMI ya, dan berimuba, kakak ber-KNPI sebenarnya. KNPI. Ya, KNPI itu kan organisasi cukup besar juga. Organisasi kepemudaan yang tempat berhimpunnya OKP. Kakak banyak belajar, kakak banyak pengalaman yang kakak dapatkan di KNPI pada waktu itu. Nah, selesai ber-KNPI dan selesai ber-HMI pada waktu itu, seperti apa yang kakak sampaikan tadi, selain daripada keterpanggilan untuk kembali ke daerah, kedua peluang, ada peluang pada momentum itu untuk mengambil Karang Taruna. Karang Taruna Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, melihat Karang Taruna ini vakum, tidak berjalan, ada nama tapi vakum Karang Taruna ini, sehingga kakak ini tergerak kelak untuk bagaimana untuk menghidupkan Karang Taruna ini, kalaupun terpilih nanti kan sebagai ketua Karang Taruna, karena belajar dari pengalaman. Kenapa belajar dari pengalaman? Di imuba kakak sudah cukup berhasil menghidupkan imuba yang sudah mati menjadi hidup kembali, yang menjalankan imuba yang tadinya sudah vakum, ya. Akhirnya kakak tertarik untuk mengambil meneruskan pengabdian di Karang Taruna. Prosesnya berjalan, alhamdulillah kakak terpilih menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di tahun 2016. Ya. Berarti kakak ini kalau misal ditelusuri adalah orang yang selalu menghidupkan kembali organisasi-organisasi yang sudah vakum. Nah, tapi maksudnya apa yang terjadi saat itu di daerah kak, sehingga kakak ya udah aku memutuskan untuk kembali ke daerah? Yang pertama, kakak coba untuk membuat tantangan tersendiri lah di dalam diri kakak. Selain daripada motivasi kakak ingin berperan, berkontribusi langsung di MUBA di daerah melalui jalan organisasi, dan peluangnya ada seperti kakak sampai tadi, kakak terpilih sebagai ketua Karang Taruna. Jujur, kakak pada waktu terpilih ketua Karang Taruna itu belum tahu secara total arah gerak dan kerangka Karang Taruna ini seperti apa. Karena selama ini kakak ini kan berpengalaman di organisasi kemahasiswaan, HMI dan IMUBA. Nah, Karang Taruna ini benar emang dia organisasi kepemudaan, tetapi dia lebih konsen kepada wilayah sosial Karang Taruna ini. Nah, tantangan yang kakak hadapi pada waktu itu, selain daripada kevakuman dan tidak terlalu tergelorakan gerakan-gerakan pemuda, dan hanya
dipersempitkan memaknai Karang Taruna ini hanya organisasi olahraga. Oh, oke. Pada waktu itu, hampir semua orang menganggap Karang Taruna ini kalau di MUBA itu adalah organisasi olahraga. Karena aktivitas Karang Taruna ini hanya melakukan aktivitas turnamen. Nah, setelah kakak pelajari, lagi-lagi kakak ini mengadopsi jurus yang kakak lakukan sebelumnya. Yang kakak lakukan di IMUBA dan yang kakak lakukan HMI. Pengalaman kakak di HMI lah. Karena IMUBA yang kakak hidupkan. Kalau HMI itu bukan kakak hidupkan, tapi kakak menjalankan proses di HMI itu. Karena HMI sudah hidup. Nah, jadi kakak gabungkan pengalaman kakak, ilmu yang kakak dapatkan di HMI, dan kakak gabungkan dengan pengalaman kakak di Ikatan Mahasiswa Musik Banyuasin untuk menjalankan amanah baru, mengabdi melalui jalan organisasi Karang Taruna ini. Oke. Ya, itu. Jadi kan periodisasi Karang Taruna itu kalau boleh tahu berapa tahun? 5 tahun? Periodisasi Karang Taruna itu berdasarkan anggaran dasar rumah tangga dan peraturan menteri itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi apa aja yang sudah kakak lakukan